Bagaimana orang sudah dibuat miskin masih terus diganggu dengan berbagai kebijakan yang semakin memiskinkan. Dan kalau teman-teman tahu, ketika seni budaya itu sudah dibungkam, kebebasan ekspresi di kampus sudah diganggu, maka demokrasi kita terancam. Jadi kalau tajuk di belakang kita bertanya tentang masa depan demokrasi, jelas kalau kondisinya seperti ini terus, demokrasi kita akan terancam. Dan kawan-kawan tahu apa kemudian sektor yang paling dikorbankan untuk itu? Pendidikan dan kesehatan. Ini dua sektor yang langsung berhubungan dengan kepentingan kita. Siap-siap saja nanti biaya pendidikan naik. Indonesia gelap. Kurang dari setahun kita ingat ada demonstrasi sebesar ini. Jadi di Agustus 2024 ada aksi Indonesia peringatan darurat. Lalu kemudian sekarang Indonesia gelap. Kita bisa melihat bagaimana mahasiswa, anak-anak muda, guru, dosen, profesional sudah merasa bahwa akibat dari pemerintahan Jokowi 10 tahun lalu dilanjutkan dengan pemerintahan Prabowo saat ini telah mengakibatkan berbagai penderitaan, telah mengakibatkan berbagai kerugian, telah mengakibatkan kemiskinan-kemiskinan baru yang ini begitu dekat dengan nasib setiap orang. Jadi kita tidak lagi bicara sesuatu yang sifatnya elitis, kita tidak bicara sesuatu yang sifatnya politik tingkat tinggi. Kita sedang bicara hal-hal yang sehari-hari kita alami. Kita sedang bicara dampak nyata dari sebuah kebijakan yang tidak berdasar pada prinsip kemanusiaan, yang tidak berdasar pada prinsip keadilan. Pemerintahan Jokowi yang kemudian dilanjutkan pemerintahan Prabowo telah mengakibatkan, telah membentuk kemiskinan baru. Walaupun kemudian itu dengan bahasa yang sok berdasar data disebut bahwa tingkat kemiskinan kita berkurang gitu kan. Nah, saking miskinnya ini, saking ada kemiskinan-kemiskinan baru dan terus ada kebijakan-kebijakan baru yang semakin menindas. Seorang bapak-bapak yang kehabisan gas bisa berkata dengan sedemikian menggetarkan, jangan ganggu kemiskinan kami. Itu sebuah ekspresi frustrasi. Bagaimana orang sudah dibuat miskin masih terus diganggu dengan berbagai kebijakan yang semakin memiskinkan. Berikutnya, dari berbagai kebijakan buruk selama 10 tahun dan sekarang kita memasuki 100 hari Prabowo, kita bisa melihat dampak multisektor. Dalam 100 hari Prabowo ini saja teman-teman, dari bidang seni dan budaya, beberapa minggu lalu, akhir tahun lalu, pameran lukisan di Galeri Nasional dari Yos Sudarso, Yos siapa Pak? Si Sudarso ya? Yos ya, dari Pak Yos itu dipaksa batal karena galerinya dikunci. Nah, lukisannya menggambarkan sosok Mulyono, gitu kan? Nah, baru itu terjadi 2 hari lalu. Sebuah pementasan teater bertajuk Wawancara dengan Mulyono di Institut Seni Budaya Indonesia Bandung, sebuah kampus seni, juga dipaksa batal. Ruang pertunjukannya dikunci.
Dua insiden ini menunjukkan betapa dalam 100 hari pemerintahan Prabowo mesti seolah-olah pemimpin berganti, Mulyono masih terus menghantui. Mulyono masih terus mengganggu dalam berbagai sektor kehidupan. Dan kalau teman-teman tahu, ketika seni budaya itu sudah dibungkam, kebebasan ekspresi di kampus sudah diganggu, maka demokrasi kita terancam. Jadi kalau tajuk di belakang kita bertanya tentang masa depan demokrasi, jelas kalau kondisinya seperti ini terus, demokrasi kita akan terancam. Oke. Lalu yang kedua, dampak buruk dari ini semua adalah upaya pemerintah Prabowo untuk mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Antoni, untuk membayar utang, dan kawan-kawan tahu apa kemudian sektor yang paling dikorbankan untuk itu? Pendidikan dan kesehatan. Ini dua sektor yang langsung berhubungan dengan kepentingan kita. Siap-siap saja nanti biaya pendidikan naik. Kemarin sudah kemudian dianulir kan, katanya KIP tidak akan, UKT tidak akan naik gitu kan. Tapi kita belum tahu karena sebelum demo dikatakan UKT akan naik. Dan dari sini aja kita juga tahu bahwa tukin dosen tidak bisa dibayar, lalu kita tahu berbagai anggaran, jelas-jelas anggaran pendidikan adalah salah satu yang dipotong paling besar, dan kita tahu juga sektor kesehatan sama sekali bukan prioritas. Nah, ini kita, jadi ini adalah saya ingin membuat diskusi kita ini terasa begitu dekat, bahwa akibat kebijakan buruk ini semuanya berakibat langsung pada kepentingan kita. Berikutnya penutup dari saya. Yang ketiga, ketika saya tadi mengingatkan bahwa Agustus 2024 ada demo Indonesia peringatan darurat, lalu kemudian saat ini kita sedang aksi Indonesia Gelap. Saya ingin mengatakan bahwa masa depan kita berada pada tangan anak-anak muda yang mau terus melawan dan mau terus peduli. Jadi ketika Mas Roy tadi menjabarkan betapa Fufafa dan segala jejak rekornya, saya punya istilah bahwa ini adalah masa kita untuk melakukan revolusi Fufafa. Ya. Jadi definisi saya tentang revolusi Fufafa adalah revolusi yang dipimpin oleh anak-anak Gen Z, revolusi yang memadukan antara suara di sosial media dengan gerakan massa di jalanan, revolusi yang betul-betul tahu apa yang dituju demi membawa Indonesia yang lebih baik. Jadi di tangan anak-anak Gen Z, kita percayakan masa depan Indonesia, silahkan pimpin kami untuk revolusi menuju Indonesia yang lebih baik, revolusi Fufafa. Saya mau tutup dengan sedikit puisi agar lebih membakar semangat saja untuk mengingatkan kita betapa PR kita masih panjang. Indonesia gelap. 10 tahun kebohongan, 100 hari persekongkolan. Ratusan ribu pekerja dihajar Undang-Undang Cipta Kerja. Mesin-mesin pabrik mati suri. Lahan-lahan rakyat diduduki, lautan pun dipagari. Ribuan bulldozer datang dari negeri seberang, 20 juta hektar hutan siap ditebang. Pegawai rendahan dipaksa efisiensi, kabinet gemuk berdansa mencari celah korupsi. 10 tahun menumpuk utang, 100 hari belingsatan. Penjahat dan penjilat berpesta dan saling menyandra. Ratusan juta jelata berpuasa dan saling iba. 10 tahun kejahatan, 100 hari kegelapan sepanjang masa perlawanan. Jadilah cahaya, teruslah menyala. Luar biasa Bu Oki. Dan teruslah menyala. Mudah-mudahan kita pengalaman di sini. Masa sekalian Anda pemilik masa depan. Kalau Anda tidak melakukan sesuatu, maka masa depan kalian akan hilang. Sebagai anak muda, tentu harus kritis melihat realitas yang terjadi di negeri ini yang semakin
Karena itu saya panggil Mas Fitranda Ruslan, perwakilan dari mahasiswa Wadir berbicara atas nama mahasiswa untuk menggapai harapan masa depan yang saat ini masih belum tampak jelas, masih gelap, jangan sampai gelap gulita. Silakan Mas. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Jokowi, itu katanya. Wow ya. Kemarin waktu hari ulang tahun Partai Gerindra, ya begitu. Itu si Gemo yang ngomong. Nah, Gemo itu kebetulan namanya sama kayak kucingnya guru privat saya dulu waktu SMA. Tapi dia nggak bilang Desmu, ya. Karena dia nggak gemuk. Yang gemuk adalah Presiden ke-8 Republik Indonesia. Ya, mungkin sekarang saya sedikit agak bercanda ya teman-teman, karena tadi para pakar sudah serius-serius ya, tapi mungkin tadi saya mengikuti mazhabnya Om Roy. Nah, ini agak bercanda-bercanda sedikit ya. Jadi saya mungkin akan mengkritisi beberapa program ya dari Bapak Jokowi dan Bapak Prabowo Subianto, terutama karena saya dari mahasiswa kedokteran. Nah, ini jarang diangkat ya isu-isu kesehatan di masyarakat. Mungkin pertama yang saya mau kritisi, kemarin ada titipan ya dari teman-teman. Itu ada program makanan beracun gratis. Nah, kenapa saya bilang makanan program beracun gratis ya teman-teman sekalian? Karena kemarin sempat ditemukan oleh BPOM begitu, ada sayur-sayur yang sudah basi begitu di makanan program bergizi gratis. Nah, ini adalah bentuk dari pembodohan ya. Karena apa? Karena yang tadinya untuk mengentaskan stunting di sini malah menambah anggaran kesehatan karena pada keracunan begitu ya. Lalu juga kita lihat Prabowo sekarang ini ya dengan kegemuannya itu sudah mulai nekat. Itu mungkin karena apa? Karena makanan bergizi gratis kemarin sempat diusulkan untuk lauknya itu menggunakan serangga. Nah, kemarin sempat dengar ya teman-teman sekalian ya. Karena serangga itu dianggap tinggi protein ya, dan bisa mengentaskan stunting. Nah, ini saya usul, kenapa enggak para anggota dewan kita yang ada di atas ataupun para legislatif kita yang ada di atas, kita beri menu sarapan makan siang oseng-oseng jangkrik misalkan. Atau kita berikan oseng-oseng kecoa begitu. Nah, ini saya rasa cukup memilukan ya ketika anggaran ini cukup dipres lalu menggunakan alternatif serangga begitu. Dan saya rasa makanan bergizi gratis ini sudah harus segera direvisi kembali untuk menu-menunya begitu. Dan mungkin makanan bergizi gratis dijadikan sekunder karena kemarin sempat dijadikan yang utama dan menyingkirkan kesehatan serta pendidikan. Nah, ini cukup carut marut. Kenapa? Karena ya salah satunya kalau kita lihat di sistem pendidikan ya, itu ada bantuan Kartu Indonesia Pintar. Nah, di mana Kartu Indonesia Pintar ini sebetulnya tidak cocok dikatakan Kartu Indonesia Pintar. Kenapa? Karena kalau mau kita lihat anggarannya itu untuk dana uang satu siswa SD ya, itu sekitar 450.000 untuk 1 tahun. Nah, itu menurut saya diganti Kartu Indonesia Pelit. Mengapa? Karena dibagi coba teman-teman 450.000 dibagi 12 itu sekitar 37.500. Itu tidak cukup untuk membeli gas LPG 3 kg yang kemarin sempat langka karena salah satu menteri yang ketawa-ketawa dan ternyata beliau adalah jebolan dari UI tetapi menggunakan shortcut yang cukup memalukan begitu ya. Kita lihat disertasinya begitu. Dan ternyata banyak menjiplak. Nah, oke. Lalu yang berikutnya saya akan membahas kebijakan mengenai ketakutan rezim Prabowo ke depannya, di mana sekarang militerisme sudah mulai mendominasi begitu. Nah, ada rencana begitu untuk membuat kodam di berbagai provinsi. Nah, ini artinya adalah pemerataan militerisme di publik. Nah, ini yang harus menjadi perhatian bagi teman-teman semua, bahwasanya militerisme nantinya akan bergerak di publik termasuk menjamah mahasiswa yang kemungkinan besar. Karena apa? Karena pendidikan nantinya akan ada pendidikan berbasis militer ya, kemungkinan besar.
yang akan diberlakukan oleh Bapak Prabowo Subianto. Nah, ini saya takut ketika semua mahasiswa diwajibkan untuk mengikuti wajib militer, maka yang terjadi adalah lagi-lagi demokrasi kita akan dibungkam gitu. Oke, lalu ada beberapa kebijakan lagi yang mungkin ada titipan dari teman-teman saya dan sejawat-sejawat. Karena kebetulan saya kemarin sempat diskusi dengan dosen saya yang memang sudah terjun di lapangan, yang menjadi dokter begitu. Oke, jadi di lapangan sendiri itu memang cukup memilukan teman-teman. Karena apa? Karena ketika teman-teman mendengar BPJS ya, itu memang sangat tidak kompatibel untuk mendanai sakit yang teman-teman derita. Mengapa? Karena dana BPJS di Vaskes 1 atau di PPK 1, Pusat Pelayanan Kesehatan Pertama di Puskesmas, itu hanya 70.000 teman-teman. 70.000 itu mencakup biaya dokter, lalu juga obat dan biaya apoteker. Nah, hal demikian yang menyebabkan nantinya tidak akan prima ketika teman-teman memiliki sakit yang memang harus membutuhkan biaya yang besar. Nah, tentu para tenaga kesehatan juga tidak akan bisa bekerja dengan maksimal karena dengan adanya pendanaan yang cukup sedikit itu 70.000 per orang itu akan menyebabkan para nakes harus mencari sumber pemasukan yang lain. Nah, oke, lalu selanjutnya ya dari kebijakan era Bapak Jokowi ini saya juga sempat beberapa kali melihat ya, yaitu adalah kurikulum merdeka yang sempat menjadi kontroversi, di mana kurikulum merdeka belajar ini tidak adanya ujian dan tidak adanya tes-tes sehingga membuat para siswa ini tidak memiliki semangat untuk belajar karena tidak ada tekanan yang ada pada mereka. Nah, kalau misalkan diterapkan di negara-negara maju seperti Amerika dan Eropa itu sangat cocok. Mengapa demikian? Karena mereka pulang melihat orang tuanya mungkin membaca buku, melihat keluarganya sama-sama belajar. Nah, itu bisa menjadi lingkungan yang sesuai. Nah, tapi ketika di Indonesia ini kita lihat bahwasanya ketika pulang sama saja orang tuanya juga main HP misalkan, atau melihat teman-temannya sendiri pada main game bareng. Nah, ini tentu juga tidak sesuai ya kebijakan-kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah kita. Mereka hanya melihat pada contoh-contoh negara-negara yang memang sudah siap melaksanakan program-program tersebut. Nah, kalau mau kita lihat kurikulum merdeka, ini justru adalah salah satu bentuk pembodohan. Mengapa demikian? Anak-anak SMP di Jawa Barat dan di Jawa Timur, di beberapa daerah, itu belum bisa membaca dengan lancar ketika dia masuk SMP. Padahal dulu saya ingat ketika UN itu ada, UNSD itu ada soal matematik, ada soal bahasa Indonesia. Nah, itu sendiri harus memiliki kemampuan untuk menalar secara kritis dan minimal membaca teks begitu. Nah, ini yang saya herankan adalah anak-anak SMP sekarang itu belum lancar dalam membaca. Oke, selanjutnya adalah proyek strategis nasional. Ya, proyek strategis nasional ya kita cukup saksikan bahwasanya di berbagai wilayah Indonesia mulai terjadi perampasan tanah ya oleh pemerintah terhadap kaum-kaum adat Dayak dan juga adat Melayu ya, Galang Rempang. Nah, hal demikian sebetulnya sudah disinggung ya oleh Tan Malaka ya dalam bukunya Aksi Massa ya. Nah, ada 3 indikator Belanda yang menjajah Indonesia ya. Pertama, rakyat tidak diberikan hak milik tanah. Kedua, tidak adanya jaminan kesehatan. Dan yang ketiga, rakyat dibiarkan bodoh dengan membungkam pendidikan. Nah, ini yang harus menjadi pertanyaan bagi kita semua. Apakah rezim Jokowi dan rezim Prabowo pada hari ini adalah rezim penjajah? Nah, kita tunggu jawabannya nanti setelah Bapak Prabowo memimpin dan menyelesaikan tugas-tugasnya di pemerintahan. Oke, mungkin dari saya cukup sekian. Saya akhiri dengan ubur-ubur ikan lele. Cakep. Mending turun aja ya Le. Saya akhiri. Billahi fisabilillah, fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.